Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Sebuah kenikmatan yang tidak semua orang dapati. Bapak-bapak, Ibu-ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan lagi kajian tafsir kita tentang surat An-Nazi'at. Sebagaimana di pekan yang lalu kita sudah membahas surat An-Nazi'at juga, namun dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat malaikat. Jadi ayat yang pertama Allah menceritakan bahwasanya sifat malaikat itu ketika mencabut nyawa dengan cara keras, dengan cara bengis kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang banyak berbuat maksiat, dan kepada orang-orang kafir. Allah cabut nyawanya dengan bengis, dengan keras, ya, dengan pedih. Kemudian ayat yang kedua, wan nasyitati nashta. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat, ada demi malaikat yang mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Itu untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya, jadi sifat malaikat itu cepat jalannya, ya, cepat. Jadi sifatnya itu cepat, lebih hebat kekuatannya daripada jin, dan lebih hebat kekuatannya daripada manusia. Manusia memang makhluk yang sempurna bentuknya, tapi dia tidak sempurna dalam kekuatannya, ya, hanya berupa bentuknya saja, tapi dia tidak sempurna kekuatannya, masih memiliki kelemahan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-sabiqati sabqa," dan malaikat itu mendahulunya dengan cepat. Apa yang mendahulunya dengan cepat maksudnya adalah ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat itu segera melaksanakan tugasnya tanpa ada pertanyaan, tanpa ditanya kenapa dan kenapa dan kenapa, tidak seperti itu. Jadi malaikat itu kalau ditugaskan itu sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka taat, dan mereka tidak pernah letih, dan mereka itu tidak pernah menyombongkan diri. Berbeda dengan manusia, ketika manusia itu sudah melakukan sebuah amal kebaikan, mereka merasa sudah capek, mereka merasa sudah menyombongkan dirinya. Aku sudah bangun masjid nih, aku sudah nyumbang AC nih. Kamu nyumbang apa? Kamu nyumbang apa? Seperti itu. Ya. Jadi manusia mempunyai sifat ingin membanggakan dirinya sendiri, ujub, sombong, dan mudah letih ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malaikat tidak pernah menyombongkan dirinya, maka ingat, ketika kita itu merasa letih, ketika kita itu merasa menyombongkan dirinya, merasa hebat apa yang telah kita miliki, maka ingat, di atas kita masih ada malaikat yang lebih taat dari kita, lebih rajin dari kita. Dan yang terakhir, sifat malaikat itu adalah fal-mudabbirati amra. Malaikat itu mempunyai tugas untuk mengatur segala urusan, ya, mengatur segala urusan, ya, dan yang diketahui hanya 10. Sebenarnya malaikat itu banyak, ya, ada Zabaniyah, kemudian ada malaikat penjaga pintu neraka, penjaga pintu surga, banyak macam-macamnya yang kita tidak ketahui. Tapi yang diketahui, yang masyhur atau yang terkenal hanya 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-rajifa." Ya. Kemudian Allah memberitakan kepada kita nanti di hari kiamat terjadinya ada dua tiupan sangkakala. Yaitu tiupan yang pertama itu untuk mengguncangkan dunia, dan kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua, yaitu fungsinya untuk membangkitkan semua makhluknya yang ada di dalam kubur. Jadi itulah bunyi ayat yang pertama. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya wahuma an-nafkhatan fi sur, an-nafkhatul ula tarjufun nas wa yafza'un thumma yamutun an akhirihim illa man sya'allah, wa nafkhatul thaniyah yub'atsuna min quburihim fayaqumun nas min quburihim marratan wahidan. Qala Allah ta'ala fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idza hum lis-sahirah. Ya. Nah, jadi makanya dijelaskan oleh Syekh Shalih tadi. Jadi tiupan pertama itu adalah tiupan ketika dunia ini hancur, semuanya hancur. Yang merasakan tiupan pertama ini hanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, orang-orang mukmin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya akan mati. Karena apa? Karena ada angin dingin yang
ya, melewati mereka nanti di hari kiamat, angin dingin. Apabila kita terkena angin tersebut, maka kita akan mati. Ya, itu orang-orang mukmin. Ya, makanya bahaya ya kalau kita tidak mati ketika ada angin tersebut. Tapi sebelum itu, memang proses terjadinya kiamat itu adalah nanti akan datangnya Dajjal. Sebelum datangnya Dajjal, itu yaitu hari kiamat besar itu ya. Sebelum datangnya Dajjal, maka ada sifat-sifat Dajjal yang datang. Ya. Sebelum datangnya Dajjal, maka ada sifat-sifat Dajjal yang datang. Ya, seperti itu. Makanya di banyak hadis dikatakan bahwasanya salah satu ciri tanda kiamat kecil yaitu banyaknya kematian, kemudian banyaknya bencana, kemudian banyaknya perzinahan, banyaknya musik-musik, seolah-olah dipakai musik-musik, pakai musik dangdut, musik koplo. Itu sifat-sifat Dajjal, ya, penyelewengan syariat. Ya, seperti itu. Maraknya perzinahan, kemudian dosa terang-terangan semuanya, itu sifat-sifat Dajjal. Ya, karena Dajjal itu memang memang ketika turun atau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya yaitu menyesatkan manusia agar manusia menjadi pengikut Dajjal. Itu sifat Dajjal. Itu tugas Dajjal. Dajjal itu tuh memiliki sifat ketuhanan tapi bukan Tuhan. Dan hanya sebagian saja Dajjal memiliki sifat ketuhanan, tidak semuanya. Ya. Contoh misalnya Dajjal bisa menghidupkan orang mati, kemudian dapat menyuburkan tanaman, menurunkan hujan, ya, mengatur cuaca. Itu sifat-sifat ketuhanan, tapi Dajjal itu bukan Tuhan. Hanya sebagian saja sifat-sifat ketuhanan yang akan dimiliki oleh Dajjal. Ya. Nah itu, di proses terjadinya kiamat seperti itu. Ya. Banyak sifat-sifat Dajjal sebelum turunnya Dajjal. Dan sekarang kita sudah zaman-zaman seperti itu. Ya, zamannya sifat-sifat menuju kemungkaran atau kemaksiatan. Ya, maka berhati-hatilah ya agar kita itu dijauhi dari sifat-sifat yang seperti itu. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, sebelum Dajjal itu turun maka akan ada ya, musim kemarau yang panjang sekali. Ya. Ada 3 periode. Periode pertama yaitu di mana hujan itu diangkat 2/3-nya diangkat, 2/3 diangkat. Kemudian bukan 2/3 diangkat, sisanya 2/3. Nanti periode kedua 1/3-nya saja Allah turunkan. Nah, periode ketiga ya tidak Allah turunkan sama sekali hujan. Jadi periode pertama 2/3 yang Allah turunkan, periode kedua 1/3 yang Allah turunkan hujan, dan periode ketiga tidak Allah turunkan sama sekali. 3 periode. Ya. Nah itu penjelasannya ya, banyak sekali ya penjelasan para ulama. Satu periode itu bisa 50 tahun atau 10 tahun berbeda penafsiran. Karena apa? Karena ya, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Jadi seperti itu Pak. Ya, ketika sudah kering, bumi ini kering, tidak ada air, maka muncullah sang penyelamat, pahlawan kesiangan, Dajjal. Muncullah pahlawan kesiangan, Dajjal. Ya, kemudian apa? Ya kalau dia punya sifat ketuhanan, bisa menumbuhkan, bisa menyuburkan, mendatangkan air. Sudah, kalau kau nak minum, ku kasih. Tapi kau minum jadi pengikut aku. Mudah sekali bagi Dajjal. Dan itu tidak bisa terjadi Pak kalau kita mempunyai iman. Benar-benar iman kita harus dijaga. Nah bagaimana? Ya, kita bisa menjauhi Dajjal. Di zaman sekarang saja, ya, orang seperti Muhammad Gufron itu bisa ada pengikutnya. Bagaimana dengan Dajjal yang tidak tahu? Ya. Zina dengan mudah, ya. Korupsi dengan mudah, fitnah-fitnah dunia dengan mudah. Bagaimana nanti fitnah Dajjal yang memiliki sifat ketuhanan? Kalau sifat-sifat yang dunia saja kita tidak bisa lewati. Itulah takarannya Pak. Ya, seperti itulah. Nah setelah Dajjal turun kemudian dibunuh oleh Nabi Isa, maka selesai tugas Nabi Isa, maka nanti akan ada angin. Akan ada angin yang membunuh semua orang-orang mukmin dan menyisakan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Di tiupan pertama. Dan kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam karakter. Ada yang miring tubuhnya karena dia itu tidak bisa adil dalam poligami, ada yang seperti kesetanan karena dia itu makan riba, ada yang seperti apa, macam-macam lagi ya. Nanti banyak dalam hadis. Jadi kita dibangkitkan itu sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Ya, amal perbuatan kita di dunia ya, seperti itu. Wah, luar biasa ya. Nah, kemudian yauma tarjiful tatsawar radifah qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari itu ya,
Manusia itu, hati-hati mereka itu takut. Kenapa dikatakan takut? Karena memang menunggu sidang pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Qulubu yawma idzin wajifah. Ya, menunggu pengadilan, ya. Bayangkan saja ketika kita itu menunggu pengadilan di Indonesia saja atau di dunia ini saja, kita resah. Ya, bagaimana keputusannya? Masuk penjara berapa tahun? Ada bisa amnesti atau tidak? Banyak macam-macamnya. Itu pengadilan dunia. Ya, bisa ditolong apa tidak? Siapa backingan aku? Siapa jadi pengdalam aku? Pikiran kita itu. Apalagi nanti akhirat. Ya, jadi kita akan merasakan takut. Ya, kondisi kita memang takut. Makanya di surah Abasa disebutkan lagi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya, hari itu hari di mana kita menjauh dengan saudara-saudara kita. Wa ummihi wa abi, ibu dan bapak kita jauh semuanya. Wa sahibatihi wa bani, dan istri kita atau suami kita dan anak-anak kita akan menjauh semuanya. Di situlah ya proses ketakutannya. Tidak ada orang yang bisa menolong kecuali diri kita sendiri. Ya, ada orang yang berenang dengan keringat dia. Ada orang yang keringatnya itu sampai leher, ada sampai pinggang, ada sampai mata kaki saja. Tapi ada 7 orang yang menjadi naungan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu adalah bukan hanya presiden, tapi yang paling kecil adalah pemimpin keluarga. Adil atau tidak? Kalau kita seandainya menjadi pemimpin takmir masjid, adil atau tidak? Kepala sekolah, adil atau tidak? Semuanya itu adalah disebut pemimpin. Jadi bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya wali kota, bukan. Yang dinamakan pemimpin di situ dikiaskan atau dimirip-miripkan, yes, warga, kepala sekolah, kemudian gubernur, wali kota, yang itu ruang lingkupnya besar. Itu kalau seandainya kita menjadi pemimpin yang adil, insya Allah nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikala orang tidak mendapatkan naungan, ya, dikala orang itu berenang dengan keringatnya sendiri. Kemudian ada pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid, ya, ketika ada sholat, ketika masuk waktu sholat dia ke masjid, ya, semuanya dia lakukan karena cinta dengan masjid. Itu pemuda. Kemudian ada orang yang menyedekahkan, tangan kanan itu sedekah, tangan kiri tidak tahu. Maknanya adalah dia tidak mau mengungkit-ungkit atau tidak mau mengumbar-umbar sedekahnya. Ini seperti itu, ya. Itu orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, semuanya itu mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, nanti datang syafaat, datang lagi syafaat. Al-Qur'an datang, puasa datang, anak yang soleh datang, teman yang soleh datang. Wah, luar biasa. Datang. Nanti ada saatnya itu akan menolong kita. Makanya perbanyaklah teman yang soleh. Kemudian perbanyaklah baca Al-Quran, mendekati Al-Quran. Dan salah satu, ya, kita itu mendapatkan syafaat dari Al-Quran bukan hanya membacanya, tapi mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Ya, itu adalah salah satu cara agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena tugas kita terhadap Al-Quran bukan hanya membaca, tapi level yang kedua adalah mempelajari. Setelah mempelajari baru diamalkan, setelah diamalkan baru diawakan. Jadi semua itu adalah proses, ya, adalah tingkatan-tingkatan terhadap Al-Quran. Datang nanti Al-Quran, ya Allah, aku telah membuat dia itu terbangun di malam hari, kemudian dia itu membacaku di malam hari. Rela dia bangun malam karena untuk mendekati aku, membaca aku, izinkanlah aku untuk memberi syafaat. Maka lo izinkan dia untuk memberi syafaat. Al-Quran akan ngomong di depan kita, ya, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran akan bersaksi, ya, seperti itu. Kemudian ada puasa yang datang. Ya Allah, aku telah membuat dia capek, letih di siang hari. Dia rela tidak makan, tidak minum karena aku. Izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada dia. Maka maka Allah izinkan puasa memberikan syafaat untuk orang tersebut. Ya, luar biasa. Ya, puasa memberi syafaat, Al-Quran dapat memberi syafaat, anak yang soleh datang dapat memberi syafaat. Dia yang soleh itu adalah anak yang soleh adalah anak yang memang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita didik, ya, anak yang kita didik. Kalaupun kita tidak bisa mendidiknya, kita itu berusaha untuk memberikan pendidikan yang bagus untuk anak kita. Ya, seperti itu. Ya. Sebelum kita itu menjadikan anak kita yang soleh, maka kita dulu yang menjadi soleh. Jadikanlah suri tauladan bagi kita yang menjadi suri tauladan. Ya, kita mencontohkan dia sholat, mencontohkan dia itu puasa, mencontohkan baca Quran. Maka ketika kita memberitahu kepada anak kita, maka anak kita tidak perlu lagi diceramahi, dia akan melihat
sendiri kelakuan bapaknya sendiri. Dia akan melihat sendiri kelakuan ibunya sendiri. Ya, saya masih ingat ya dengan bapak saya sendiri. Ya, ketika di rumah, bapak saya itu bilang, Ari, ini loh, lihat cara ayah jemur handuk, lihat cara ayah jemur sempak. Ari dibangun nih, ya, dibangun nih, subuh-subuh dibangun nih, ya. Naik motor kali bertiga dengan adik lanang, tiga pakai motor, terus. Akhirnya ketika sampai SMA, ayah saya tidak lagi membanguni, tapi saya yang membanguni ayah saya. Jadi ayah saya tidak lagi membanguni saya, tapi saya yang membanguni ayah saya. Jadi itu luar biasa ya. Didikan itu akan membekas kalau ada contohnya, ada suri tauladannya. Itulah pentingnya menjadi suri tauladan yang baik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, supaya membekas dalam diri kita, membekas pada diri anak kita terutama. Nah, seperti itu. Jadi butuh suri tauladan yang baik. Itulah nanti anak soleh datang, kemudian teman yang soleh datang, ya, semuanya akan datang memberi syafaat, ya, seperti itu. Di luar biasa. Itulah kondisi di hari kiamat. Kemudian absaruha khashi'ah. Kemudian bukan hanya hati-hati mereka takut, tapi pandangan-pandangan mereka juga tertunduk. Ya, karena sibuk memikirkan amalan solehnya, apakah masuk surga atau tidak nih. Ya, tertunduk lesu memang. Absaruha khashi'ah. Ya, pandangan mereka itu tertunduk lesu, ya. Sebagaimana kita ada di pengadilan, ya, di Indonesia, kita tertunduk deh. Banyak yang merekam, kemudian banyak yang memberitakan, ya, seperti itu. Apalagi di akhirat nanti, ya, pandangan kita akan tertunduk, ya. Yaquluna inna lamardubuna fil hafirah. Jadi orang-orang kafir ini, ya, bertanya nih kepada, ya, bertanya kepada penghuni di akhirat nanti, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, ya. Apa kata mereka? Apakah kami akan dikembalikan dalam bentuk yang semula? Apakah kami akan dikembalikan dalam bentuk yang semula? Ya. Maka jawabannya, kemudian mereka bertanya lagi, "Aidza kunna 'idhaman nakhira?" Apakah kami akan dibangkitkan dengan keadaan hancur lebur? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Maka kalau dibangkitkan dengan cara hancur lebur, maka itu adalah sebuah kebangkitan yang sangat merugikan. Artinya apa? Makanya di tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu bertanya, ya, kepada di akhirat nanti, ya. Wallahu a'lam, tidak jelaskan siapa bertanya kepada siapa, intinya bertanya di akhirat nanti. Apakah kami akan dibangkitkan dalam bentuk yang semula? Artinya dia akan dibangkitkan dalam bentuk yang sempurna nih ketika di akhirat nanti. Atau dia akan dibangkitkan dengan yang hancur, ya. Karena di dunia tadi sudah hancur. Di dunia sudah hancur, ya. Karena kiamat tadi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya, maka mereka itu nanya sendiri, jawab sendiri, ya, seperti itu. Itu sebuah pengembalian yang sangat merugikan, ya, sangat merugikan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa innama hiya zajratun wahidah. Yaitu apa? Pengembalian itu nanti hanya akan sekali tiupan. Fa idzahum bis-sahirah. Kemudian serta akan dihidupkan kembali di muka bumi. Maksud di muka bumi itu adalah di bumi yang lain, yaitu akhirat. Ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa orang-orang kafir tadi itu mengatakan, ini sebuah pengembalian yang sangat merugikan, karena mereka sudah pasti masuk neraka. Sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Sebuah pengembalian yang merugikan. Dan pengembalian itu hanya sekali tiupan, ya. Semua akan bangkit semua, ya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala bangkit semua. Faidahum bis-sahirah. Serta mereka itu dibangkitkan ke bumi yang lain, yaitu akhirat. Nah, itulah di mana keadaan kita di akhirat, ya. Kemudian sudah masuk dari sifat malaikat, sudah 5 ayat pertama. Kemudian sekarang yang barusan kita jelaskan, yaitu sifat tanda-tanda kiamat dan kejadian-kejadian di hari kiamat. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ya, Pak. Kalau salah satu dari syafaat itu diterima oleh Allah, atau kita iya, itu kembali lagi kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Intinya adalah mereka itu bisa menolong, tapi wallahu alam, apakah bisa menolong itu langsung bisa masuk surga atau mungkin dikurangi azabnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena belum ada, ya, keterangan bahwasanya misal seperti hadis tadi yang saya bacakan, Al-Qur'an bisa memberi syafaat. Belum ada keterangannya bahwasanya pasti masuk surga, belum ada.
Ya, jadi ada dua kemungkinan. Dia bisa masuk surga atau azabnya dikurangi, kemudian dimasukkan lagi ke neraka, kemudian setelah masuk neraka dimasukkan lagi ke surga. Itu kalau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum bisa dipastikan ya. Ya, Pak? Al-Baqarah 25 ya. Bunyi ayatnya apa? Amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya itu sungai-sungai yang mengalir. Ya, itu adalah benar Pak. Kalau orang-orang yang beramal soleh, memang secara umum amal soleh itu dapat memasukkan kita dalam surga, dapat masuk ke dalam surga. Ya, tapi ada catatan-catatannya. Ya, bisa jadi amal soleh dia sedikit sehingga dia itu dimasukkan ke dalam neraka, dan bisa jadi dia langsung masuk surga kalau memang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu banyak amal solehnya, mungkin jadi Allah masukkan ke dalam surga. Itu hanya standar umum Pak. Jadi standar yang Allah berikan, ya kamu ingin masuk surga, amal soleh lah. Itu standar umumnya Pak. Jadi maksud Allah tuh inilah jalan menuju surga, berbuat amal soleh. Makanya banyak-banyaklah itu. Nah, itu. Jadi bukan hanya satu amal soleh, bukan, tapi banyak-banyaklah. Bersemangatlah, fastabiqul khairat. Nah, seperti itu. Jadi Allah itu hanya menerangkan cara masuk surga. Adapun tingkat kualitasnya itu kembali kepada orang itu sendiri. Apakah dia malas, apakah dia ria, ada riaknya, apakah dia ada pamernya, apakah dia ikhlas atau tidak, itu kembali kepada kualitas orang tersebut. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk kepada ayat yang baru. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran kisah tentang Nabi Musa. Hal ataka hadithu Musa. Jadi ayat ini ya menerangkan pertama untuk Nabi Muhammad SAW, dan kedua untuk semua jamaah atau semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah datangkah ya, kisah tentang Nabi Musa? Datang belum? Sudah datang pasti. Jadi Pak, kisah Nabi Musa itu kisah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Kisah yang paling panjang dalam Al-Quran, disebutkan yang paling banyak. Nabi Musa itu adalah Nabi yang paling banyak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dan kisahnya itu sangat banyak sekali. Ya, di surat Toha, di surat Al-Qasas, di surat Al-Baqarah, semuanya banyak disebutkan. Makanya nama yang paling banyak adalah nama Nabi Musa, karena kisahnya yang paling banyak dari para nabi-nabi yang lainnya. Nah, jadi kata Syekh Shalih Al Utsaimin, ayat ini ya ditujukan pertanyaannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian untuk kaum muslimin juga. Sudah datangkah kisah kepada engkau itu kisah Nabi Musa? Ya. Nah, jadi Nabi Musa ini adalah afdalul anbiya Bani Israil. Jadi Nabi Musa itu adalah nabi yang paling baik dari kalangan Bani Israil. Jadi Bani Israil itu Pak dari zamannya Nabi Yakub. Yakub punya nama lain yaitu Israil. Ya, Yakub punya nama lain yaitu Israil. Kemudian punya anak-anak, itulah disebut Bani Israil. Nah, di antara Bani Israil ya yang ada Ishak, Yakub, punya anak Yusuf, Benyamin, Lewi dan lain sebagainya, punya anak lagi nanti Musa, punya anak lagi terus Sulaiman, Daud. Nah, di antara nabi-nabi yang lain, afdalul anbiya itu adalah Nabi Musa di kalangan Bani Israil. Ya, sama Pak, memang keturunannya sama. Ya, mereka itu punya keturunan atau nasabnya sama. Ya, cuman memang sebenarnya bejatnya sama juga Pak. Bejatnya sama. Ya, seperti itu. Mungkin nah ini hipotesis Pak ya, cuma pemikiran aku Pak ya. Bahwasanya kenapa banyak nabi dari kalangan Bani Israil? Karena memang Bani Israil ini bani atau kaum yang sangat bandel Pak. Bani Israil itu Pak, bandel sekali. Banyak sekali kasus-kasus yang menyeleweng di dalam Al-Quran. Jadi umat yang paling bandel Bani Israil sampai sekarang. Yang seperti itu, jadi bandel mereka itu. Ya. Jadi afdalu anbiya Bani Israil. Ya. Dan dia adalah salah satu ulul azmi dari 5 nabi. Ya. Ulul azmi itu adalah rasul yang mendapatkan ujian yang paling berat. Ya. 5 rasul yang paling berat mendapatkan ujiannya. Yang pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. Itulah
disebut Rasul Azmi, Rasul ya, pilihan, kemudian yang paling banyak mendapatkan ujian atau yang paling berat mendapatkan ujian. Ini luar biasa. Dan Musa salah satunya, ya. Musa salah satu Rasulul Azmi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman lagi, "Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa." Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu manggil Musa di bukit Tua atau di lembah Tua. Jadi di bukit Tursina, kemudian di lembah, jadi di balik bukit itu ada lembahnya. Nah, kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala itu ya berkata atau berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau mendengar langsung apa firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa tidak pernah melihat wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihissalam hanya sekedar mendengar saja. Mendengar saja. Ya. Jadi beliau alaihissalam dipanggil ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk pergi menuju Fir'aun. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah Musa ya menuju Fir'aun. Ya, menuju Fir'aun karena Fir'aun itu tagha. Tagha itu melampaui batas. Ya. Nah, salah satu dalilnya di surah Al-Qasas ayat yang ke-38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairuh. Jadi Nabi Musa, Fir'aun itu ya ketika ya menantang Nabi Musa, jadi kan nanti kan ada proses di mana Nabi Musa itu ditantang oleh Fir'aun, ya, adu sihir antara penyihir dengan Musa. Sebelum itu dikumpulkanlah orang-orang di sekitar situ, kumpulkan ya raja nyuruh kumpul dah apa? Kemudian ngomonglah kepada pembesar-pembesarnya, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar-pembesarku, ya kata Fir'aun ya. Apa kata Fir'aun? Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairu. Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian kecuali aku. Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian kecuali aku. Nah, itu. Kata yang lain bahasanya, sudahlah Tuhan kau itu aku, kata yang lain maksudnya itu. Nah, itu. Sudah. Oke, ya. Kenapa? Karena Fir'aun ini ya, bahwasanya beliau ini kenapa dia bisa mengaku sebagai Tuhan? Karena beliau ini mempunyai kekuasaan. Ya, semuanya dia punya. Semuanya dia punya. Ya, menguasai Mesir. Nah, makanya orang-orang itu sampai ya tunduk saja ya dengan Fir'aun. Kemudian, okelah, disuruh pergilah Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menceritakan tentang Fir'aun. Fir'aun ini berdakwah itu dengan bukan langsung maksiat. Tapi ketika dia itu berbicara kepada atasan, dia memakai kata-kata yang lembut maksudnya. Lembut. Jadi tidak maksud dia, wahai Fir'aun, ya, kau tinggalkan Tuhan-Tuhanmu atau kamu akan masuk neraka. Tidak seperti itu Fir'aun. Tapi beliau, ya, Musa alaihissalam, ya, beliau mengatakan, adakah keinginanmu untuk mensucikan jiwa? Nanya. Jadi pakai pertanyaan, ya. Sama lah kita tuh ngajak dakwah kawan kita, Pak Yoy, nggak ada apa-apa masjid. Ada nasi di masjid. Ya, Jumat Barokah. Itu. Tidak langsung kayak masjid. Gitu. Ya. Kalau tidak lagi dosa. Itu. Karena Musa tahu yang dia hadapi itu adalah seorang raja penguasa Mesir, maka dia menggunakan kata-kata yang lembut. Ya, kata-kata yang sopan santun. Raja, sebagaimana kita didatangi presiden misalnya, ngomong Jokowi. Woi, kita harus mempunyai mental yang kuat kalau nak menghina Jokowi kan? Apakah kita berani menghina Jokowi depannya? Nah, pasti kedua kali. Apalagi di samping itu ada bodyguard Jokowi, langsung ditapok kalau. Mikir dua kali. Seperti itulah Musa kepada Fir'aun. Karena dia tahu ini raja yang dia hadapi. Raja penguasa Mesir. Adakah keinginan kamu untuk menyucikan hatimu? Jadi al-istifham guna litashwik. Pertanyaan ini untuk menarik perhatiannya Musa, menarik perhatiannya Fir'aun. Galah, oi kau nih, mensucikan jiwa, ayolah kesini. Nah, itu bahasa Palembang kan? Itu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kau galak, bahasa Palembang ya. Kalau kau galak, aku ajari. Nah, itu dah.
Kalau kau galak, lagi aku ajari menuju Tuhan, menuju Tuhan, ke jalan Tuhan, ya, agar kita takut kepada Tuhan. Yes, itu. Bahasa lain macam itu, ya. Galak dah kau. Kau galak, kau ajari. Kalau dah galak sudah. Bahasa aja itu. Galak payu hidup sudah. Itulah bahasa Musa, ya. Tapi, ya, Musa fa'arahul ayatal kubra. Kemudian lalu Musa memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya. Diperlihatkanlah mukjizat-mukjizat Nabi Musa pada saat itu. Kenapa? Karena Fir'aun tidak yakin. Kenapa? Pertama, Musa ini Pak, anaknya Fir'aun dan angkat. Jadi dari kecil itu Musa itu dihanyutkan oleh ibunya ke Sungai Nil. Ditemukanlah oleh Asia istrinya. Kemudian namanya masih bayi kan? Namanya masih bayi, Asia dan Fir'aun tuh bingung. Nangis no. Macam mana? Siapa yang nak netai? Siapa yang nyusui? Carilah. Ibu ini dah baca, dah galak netai. Dah galak Musanya. Akhirnya seorang wanita atau adik perempuan Musa. Adik perempuan Musa ini tidak disebutkan namanya siapa. Ya, tapi di sebuah kisah hanya disebutkan adik perempuannya saja. Bukan adik, saudaranya. Tapi tidak disebutkan namanya siapa. Jadi saudara perempuannya Musa itu ngomong ke Fir'aun, ini deh kurang lebih. Fir'aun mau dah aku tunjukkan, ya, siapa yang bisa menyusui Nabi Musa ini. Ditunjukkanlah ke ibunya. Dan ibunya ibunya menyusui Musa di istana dan digaji. Double. Dapat. Yang awalnya dihanyutkan ke Sungai Nil karena takut Musa itu dibunuh, karena pada saat itu Musa dapat mimpi atau dapat pemberitahuan dari para penasihat-penasihatnya Fir'aun, ya. Kata penasihatnya itu nanti akan ada dari kalangan Bani Israel yang akan membinasakan engkau. Jadi takutlah Fir'aun itu. Jadi Fir'aun itu kumpulkan para bidan, siapa yang lahir anak laki-laki langsung dibunuh. Dibunuhnya bukan digorok, tidak, dibius. Pakai suntikan. Wallahu a'lam. Tidak digorok, tidak. Jadi memang secara halus, ya. Intinya secara halus, ya, dibunuh Musa, bayi-bayi laki tersebut. Nah, proteslah kaum asli Mesir. Jadi Pak, Bani Israel itu bukan asli Mesir, tidak. Dia hanya musafir. Kemudian menetap di Mesir, beranak pinak di Mesir. Sejak kapan? Sejak zamannya Nabi Yusuf. Beranak pinak sampailah zaman Nabi Musa. Suku aslinya Mesir itu adalah kaum Kibti. Nah, kaum Kibti ini protes, Fir'aun, kalau kau bunuh Bani Israel galau-galau yang lanang ini kau bunuh galau, siapa lagi yang nak jadi pengawal kau? Siapa nak jadi budak kau? Siapa nak jadi pekerja? Iya juga, kata Fir'aun. Kalau kau bunuh galau, yang lanang ini, siapa lagi yang bangun piramida? Siapa nak bangun bangunan? Mikir juga Fir'aun. Jadi setahun itu bunuh bayi laki-laki, setahun tidak. Setahun bunuh bayi laki-laki, setahun tidak. Jadi diselang-seling oleh Fir'aun. Kebetulan Musa lahir di tahun di mana Fir'aun itu bunuh semua bayi laki-laki. Kebetulan baik. Qadarullah wa masyafa'al. Seperti itu. Nah, itu kisah Nabi Musa, ya. Nanti kita lanjutkan lagi kisah sedikit Nabi Musa, ya. Karena panjang sekali, Pak, panjang sekali. Itulah sebabnya kenapa anak saya itu diberi Musa. Karena banyak sekali, ya, kehebatan-kehebatan. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad hebat, ya. Tapi memang heroiknya Musa itu luar biasa, heroiknya. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad heroik juga, ya. Musa itu heroik bagi kami, seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Kita lanjutkan insya Allah nanti di bulan Desember, pekan ke-3 dan ke-4 kalau tidak ada halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.